Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nur Hoiriah, biasa dipanggil Bu Hoir. Bu Hoir mengapu kelas 4. Pada pembelajaran kali ini, Bu Hoir akan menjelaskan tentang judulnya Selalu Berhemat Energi pada subtema 1 PP1 Sumber Energi. Pada pembelajaran ke-1 ini ada 3 muatan mupel. Yang pertama ada IPA dengan manfaat energi matahari. Yang kedua ada bahasa Indonesia, menuliskan gagasan pokok dari teks. Dan yang ketiga yaitu IPS, sumber daya alam dan manfaatnya. Energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Contoh salah satu sumber energi adalah matahari. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang terbesar di muka bumi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membantu proses fotosintesis tumbuhan. Jadi tumbuhan dalam melakukan fotosintesis memerlukan cahaya matahari. Yang kedua, menerangi bumi. Matahari di sini berfungsi untuk menerangi bumi. Jadi pada siang hari itu nampak terang sekali karena ada cahaya dari matahari. Yang kedua yaitu sebagai sumber vitamin D. Vitamin D itu vitamin yang bagus untuk kesehatan atau pertumbuhan tulang kita. Apalagi pada kondisi pandemi seperti ini, panas atau sinar matahari itu sangat bagus bagi. Yang selanjutnya yaitu matahari dapat mengeringkan pakaian, dapat mengawetkan makanan dengan cara dijemur di bawah terik sinar matahari. Kemudian sebagai sumber listrik bertenaga matahari atau panel surya. Jadi panas matahari ini bisa dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Jadi panas matahari itu ditampung di sini kemudian diolah dan diubah menjadi energi listrik sehingga bisa menyalakan lampu, televisi dan lain. Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Biasanya gagasan pokok berada di awal atau akhir paragraf. Dan setiap paragraf terdapat satu gagasan pokok saja. Selanjutnya yaitu ada sumber daya alam. Matahari selain sebagai sumber energi juga merupakan salah satu contoh sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa toh? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi dan dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus dan ketersediaannya sangat cepat. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus dan ketersediaannya membutuhkan waktu yang lama. Kita harus bijak menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena lama-kelamaan sumber daya alam itu akan habis. Berikut beberapa contoh sumber daya alam. Yang pertama itu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama ada tumbuhan. Tumbuhan ini karena bisa ditanam lagi dan berkembang biak, termasuk contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari bisa dimanfaatkan untuk bahan pangan, bahan pakaian, obat-obatan, kemudian kecantikan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hewan. Hewan di sini dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Contohnya kalau sapi ini bisa diambil dagingnya, kemudian susunya. Kemudian
dijadikan sebagai bahan pakaian atau tas, kayak kulit sapi ini bisa digunakan sebagai jaket. Kemudian ada juga hewan yang digunakan atau diambil tenaganya seperti kerbau. Kerbau di sini biasanya dimanfaatkan petani untuk membajak sawah. Contoh sumber daya alam yang selanjutnya yaitu matahari. Matahari banyak sekali manfaatnya, sudah diuraikan di depan tadi ya anak-anak. Matahari bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian, makanan, menerangi bumi. Kemudian ada tanah. Tanah di sini bisa digunakan untuk bercocok tanam. Kemudian ada air. Nah, air di sini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kesehari-hari. Bisa digunakan untuk minum, mandi, mencuci. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu ada besi. Besi di sini bisa digunakan untuk membangun rumah, membangun jembatan. Kemudian ada emas. Emas termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui juga. Emas di sini bisa dimanfaatkan sebagai perhiasan atau investasi di masa tua. Kemudian ada gas alam, ada minyak bumi, ada batu bara. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini, kita harus bijak menggunakannya, harus hemat karena sumber daya alam ini bisa habis. Terima kasih. Demikian video pembelajaran dari Bu Khair. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.